Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Germas, sehat, bugar, produktif. Selamat pagi Sobat Sehat, berjumpa lagi bersama podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam acara Bintek, Bincang tentang Kesehatan. Saya Widya Dwi Yunitasari, tenaga promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Kutuan, sekaligus host pada Bintek hari ini. Dan pastinya saya tidak sendirian, hari ini saya ditemani oleh narasumber yang cantik dan luar biasa. Beliau adalah Dokter Ike. Kita sapa-sapa dulu ya. Selamat pagi Dokter Ike. Ya, apa kabar? Baik, Sehat hari ini? alhamdulillah sehat, walaupun agak flu-flu dikit. Oh gitu ya. Nggih. Sudah siap ya dokter untuk memberikan informasi kesehatan di episode Bintek hari ini? Siap dong. Oke, nah Sobat Sehat, tema yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah diapelifina. Apa itu ya? Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan spa vagina, yang mana ini merupakan salah satu inovasi dari UPTD Puskesmas Kutuan. Baik Sobat Sehat, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, silahkan Bu Dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak salah. Oke, betul. Monggo Bu Dokter. Nggih, terima kasih. Nama saya Nur Ike Dewanti Prastiwi, bisa dipanggil Ike. Saya selaku dokter umum di Puskesmas Kutuan, bekerja mulai tahun 2020 sampai sekarang, jadi sudah 4 tahun ya. Ya. Kebetulan alamat saya di Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Gayam. Tempatnya itu kalau tahu mungkin di tempatnya Exxon Mobil itu loh. Pertamina itu ya. Nah, betul sekali. Cuman nggak ikut punya. Oh gitu ya. Iya. Wah, Iya, berarti ini tadi lintas provinsi ya dokter. iya betul. Tiap hari PP lintas provinsi. Kira-kira tadi dari rumah sampai sini berapa jam dokter? Kurang lebih 1,5 jaman. Lumayan lama Iya. ya dokter ya. Iya, betul sekali. Sampai ngantuk-ngantuk di Oh jalan gitu tadi. ya. Oke dokter, sudah perkenalannya? Sudah. Cukup. Oke, nggih. Nah, Sobat Sehat, langsung saja kita masuk ke tema hari ini nggih, yaitu diapelifina, deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim dengan spa vagina. Monggo dokter bisa dijelaskan apa sih diapelifina itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi diapelifina itu suatu kegiatan inovasi dari Puskesmas Kutuan, di mana program ini itu tujuannya untuk mendeteksi sedini mungkin kanker payudara dan kanker serviks atau kanker leher rahim dengan menggunakan Sadanis, IVA, dan Pap smear. Cuman kita kemas dengan pelayanan tambahan yaitu spa vagina. Wow. Jadi untuk meningkatkan minat dari ibu-ibu di wilayah Kutuan supaya tidak takut, supaya mau untuk melakukan kegiatan IVA. Jadi kita tambah layanan yaitu spa vagina begitu Apa ya. itu ya spa vagina? Nanti kita bahas ya dokter Oke, ya. siap. Menarik sekali materi hari ini ya. Kira-kira dokter, latar belakangnya apa? Kok bisa muncul inovasi diapelifina? Yeah. Monggo dijelaskan. Jadi begini, untuk kanker payudara sama kanker leher rahim ini kita tahu sendiri ya. Kanker payudara ini menempati urutan pertama, sedangkan kanker leher rahim ini menempati urutan kedua kanker terbanyak yang menyebabkan kematian pada wanita, Iya. baik di Indonesia maupun di dunia ternyata. Oh, gitu ya. Cuman kendalanya kejadiannya banyak, tapi deteksi dininya ini capaiannya masih rendah. Kurang, gitu ya. Jadi kebanyakan ibu-ibu atau wanita-wanita yang terkena kanker payudara atau kanker leher rahim ini diketahuinya sudah di stadium lanjut. Jadi angka kematiannya lebih tinggi. Nah, dengan adanya inovasi ini harapannya kita bisa meningkatkan screening dininya untuk mencegah biar
angka kejadian kanker ini bisa menurun begitu. Oh ya. Kira-kira kalau di Kabupaten Blora sendiri sudah capaiannya tuh sudah berapa persen itu? Oke, sebenarnya kalau bahas capaian itu sangat miris ya. Ya. Capaian IFA itu untuk di Jawa Tengah itu mencapai baru 37% Oh. dari 90% sebenarnya targetnya. Untuk di Blora sendiri itu capaiannya masih 0,27%. Masih rendah sekali ya Rendah dokter. sekali, apalagi di Kutuan sendiri ya. Iya, berapa itu Kutuan dokter? itu dulu tahun 2020 itu capaiannya 0,06%. Wow, rendah Kemudian sekali itu. 2021 itu capaiannya 0,16%. Jadi sangat rendah sekali capaiannya Oke gitu. dokter, berarti harapannya dengan adanya inovasi ini nanti masyarakat itu akan lebih sadar ya untuk Betul. melakukan deteksi dini pemeriksaan kanker payudara dan kanker leher rahim. Betul Oke. sekali. Nggih. Ya, dari latar belakang yang Ibu Dokter sampaikan tadi, mungkin bisa dijelaskan tujuannya itu apa dari inovasi di Apelivina itu sendiri? Oke. Jadi tujuan di Apelivina ini yang pastinya satu, kita bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dulu. Oh, Karena banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu apa sih IFA, ya. apa sih pap smear. Jangankan itu ya, kanker leher rahim itu loh banyak yang Seperti belum apa tahu itu ya, belum di tahu. desa itu ternyata seperti itu ya. Jadi tujuan kita yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat dulu. Kemudian yang kedua, setelah masyarakat tahu, harapannya masyarakat bisa meningkatkan kemauan masyarakat dan ketertarikan masyarakat. Makanya kita tadi buat layanan tambahan ya, yaitu spa vagina ini tujuannya biar masyarakat ini mau untuk melakukan IVA dan tertarik untuk melakukan IVA, begitu. Terus kemudian setelah mau melakukan, yang ketiga tujuan kita adalah capaian IVA-nya ini meningkat. Jadi supaya screening dininya ini meningkat. Nah, setelah meningkat, harapannya kejadian kankernya bisa menurun. Selain itu kita juga bisa melakukan intervensi sedini mungkin, jadi melakukan pencegahan sedini mungkin apabila ditemukan pemeriksaan IVA-nya positif, begitu. Ya. Oke. Oh, berarti di Apelivina ini merupakan salah satu tindakan preventif ya dokter Iya, ya. betul sekali. Antisipasi ya Iya. dalam pencegahan kanker payudara dan kanker leher rahim dengan betul cara sekali. mendeteksi dini sedini mungkin. Oke. Baik dokter, sekarang monggo dijelaskan apa itu sih kanker payudara itu seperti apa biar masyarakat itu nanti sadar dan mau melakukan deteksi dini. Jadi harus tahu dulu nggih, kanker payudara itu seperti apa, gejalanya gimana, Oke, faktor risikonya seperti apa. Oke. Jadi sebelum kita tahu deteksi dininya, kita harus tahu penyakitnya dulu ya. Nah, kanker payudara itu suatu sel keganasan yang dia tumbuh di payudara tentunya. Nah, kanker ini jenisnya ada dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak itu biasanya kita menyebutnya tumor, kalau ganas biasanya kita menyebutnya kanker ya. Bedanya apa? Nah, ini saya sambil tunjukkan gambar ya. Ya dokter. Nah, kalau misalkan jinak, dia itu biasanya hanya berupa benjolan. Jadi kulit luarnya dia masih mulus. Benjolannya ada di dalam payudara. Ini nyun sewu ya. Jadi bukan bermaksud untuk vulgar tapi untuk menambah informasi aja ya. Jadi kalau jinak itu biasanya hanya berupa benjolan di dalam payudara atau bisa di luar payudara juga bisa. Sifatnya pertumbuhannya tidak cepat, jadi lambat. Membesarnya itu lambat. Ini tidak bahaya. Tapi ya tetap pengobatannya harus operasi ya. Nah, kemudian kalau yang ganas itu bentukannya bisa sampai seperti ini ya. Kalau orang desa itu biasanya
menyebutnya jebrot. Jebrot itu ya. Jebrot kayak ini kayak kue bika ya. Nah ini jadi mulai dari putingnya ketarik ke dalam, kemudian kulit-kulitnya dia seperti kulit jeruk, terus kemudian bisa sampai muncul luka seperti ini. Ini yang ganas dan pertumbuhannya dia cepat, progresnya dia cepat. Itu yang kanker payudara yang ganas. Kemudian untuk faktor resikonya ini banyak sekali ya. Untuk faktor resiko atau penyebab itu eh, ada banyak ya, sama tapi untuk perempuan dan laki-laki. Yang pertama yaitu obesitas setelah menopause. Jadi nggak hanya setelah menopause sebenarnya. Jadi orang-orang obesitas itu juga berpotensi mendapatkan masalah kesehatan yang lebih banyak ya. Jadi makanya yang merasa obesitas ya, seperti Hati-hati ya saya, dokter ya. ya, itu hati-hati sering-sering check up kesehatan gitu. Kemudian eh perokok atau terpapar asap rokok. Jadi ini bahaya sekali ya, baik yang merokok, misalnya laki-laki yang merokok atau ibu-ibu yang suaminya merokok dan akhirnya menghisap Menghisap asap asap rokok. rokoknya itu juga berpotensi sekali. Kenapa begitu? Jadi asap rokok itu walaupun kita sendiri tidak merokok ya, begitu asap rokok itu masuk ke dalam tubuh, itu dia kadar radikal bebas dalam tubuh kita meningkat. Nah, kalau radikal bebas kita tinggi di dalam tubuh, itu sama kayak racun. Jadi sama kayak ngasih makan sel kanker. Jadi kalau gitu. kita punya genetik kanker itu sama kayak dikasih makan, dikasih pupuk kankernya. Jadi tambah subur, tambah menjadi begitu ya. Jadi makanya untuk yang perokok atau perokok pasif itu harus sering-sering untuk check up kesehatan. Kemudian haid pertama di usia di bawah 12 tahun. Ini juga terkait dengan hormonal. Hati-hati juga. Kemudian menopause di usia lebih dari 50 tahun. Itu juga beresiko juga karena terkait hormonal. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan anak pertama pada usia relatif lebih tua, yaitu di usia resti lebih dari 35 tahun, itu juga beresiko juga ya. Terus kemudian perempuan yang belum pernah melahirkan atau menyusui. Jadi entah ini nyun sewu belum punya putra atau memang tidak menyusui, jadi misalkan ada kendala mungkin air susunya tidak keluar atau apa, ya. akhirnya tidak menyusui anaknya. Nah ini juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kanker payudara. Nah ini juga harus hati-hati ya. Tapi ini saya tuh heran ya, sekarang ini tuh malah kayak ibu-ibu itu kayak kalau misalnya bisa ngasih formula itu kayak malah bangga gitu ya. Entah itu buat apa namanya gaya-gayaan aja atau gimana, itu kayaknya kok malah tambah seneng ngasih formula ya. Padahal kan lebih bagus dikasihkan ASI. Ya. Selain bagus untuk bayinya, bagus juga untuk ibunya sendiri gitu kan. Ya enggak tahu lah ya. Kemudian wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Jadi seperti pil KB ya. Baik pil KB yang dari pemerintah maupun yang katanya Bikin cantik gitu ya, ya dokter betul, ya. pil KB cantik ada katanya. Itu juga tetap berpotensi ya. Terus kemudian suntik KB baik 1 bulan maupun 3 bulan atau implan itu kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama itu juga berpotensi terjadi kanker payudara. Makanya biasanya kalau di puskesmas itu ada ibu yang KB implan sudah beberapa kali, itu biasanya kita anjurkan untuk ganti IUD dulu. Tujuannya untuk ini mengatur hormonnya tadi ya. Terus kemudian pernah operasi tumor jinak pada payudara. Jadi ini pernah mengalami tumor jinak, ini juga harus hati-hati juga karena ada potensi juga bisa menderita kanker ganas di payudara juga. Terus kemudian di keluarga ada yang pernah riwayat kanker apapun ya. Kalau misalnya ada saudara yang
punya riwayat kanker, jadi kita juga harus waspada juga. Jadi kan ada genetiknya berarti ya. gitu. Iya, ya. Terus kemudian sering mengkonsumsi lemak dan alkohol secara berlebihan. Nah, ini yang suka makan, suka jajan. Nah, ini kebanyakan kan makanan-makanan yang enak itu yang berlemak ya, Iya. kayak gulai, kemudian nasi padang. Nah, itu lemaknya kan tinggi. Jadi hati-hati. Kemudian makanan atau minuman beralkohol ini tidak hanya minuman alkohol saja, tapi hati-hati juga alkohol itu ada pada tape, kemudian durian. Jadi kalau konsumsinya banyak berlebih ini juga berpotensi juga. Misalkan sedikit nggak apa-apa ya Ya, dokter ngicip ya. nggak Iya. apa-apa. Tapi jangan lupa kasih Oh loh. gitu ya. Oke Gitu. dokter. Ya, itu faktor resiko atau penyebab yang harus diwaspadai terhadap kanker payudara. Oke Begitu. dokter. Kira-kira untuk kanker payudara ini laki-laki tuh bisa ndak terkena kanker payudara? Bisa. Laki-laki punya payudara enggak? Punya. Punya ya. Nah, Jadi walaupun payudaranya laki-laki itu tidak membesar, tapi kan dia punya payudara ya. Jadi bisa juga terkena kanker payudara. Jadi hati-hati. Ada juga laki-laki yang terkena kanker payudara. oh gitu. Begitu. Tapi lebih sedikit ya dari wanita Iya. ya. Angka kejadiannya lebih sedikit ketimbang wanita. Oke dokter. Terus bagaimana cara mendeteksi dininya supaya kita terhindar dari kanker payudara? Tahu itu ada kanker payudaranya atau tidak, itu seperti apa? Oke. Bisa dilakukan secara sendiri atau harus ke pelayanan kesehatan? Oke. Jadi gini, untuk kanker payudara ini karena terlihat ya, tempatnya tidak tersembunyi ya. Terlihat, jadi kita di depan kaca gitu aja udah kelihatan. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri di rumah ya, namanya sadari. Pemeriksaan sendiri. Nah, seperti ini. Pemeriksaan payudara sendiri. Nah, dari pemeriksaan sadari nanti saya ajari ya. Dari pemeriksaan sadari, nanti kalau misalnya kok ini ada benjolan ya, kok ini ada sesuatu yang abnormal misalnya. Itu nanti ibu-ibu bisa ke puskesmas atau ke fasilitas tingkat pertama untuk dilakukan sadanis. Sadanis itu pemeriksaan payudara oleh tenaga kesehatan. Jadi dipastikan hasil dari sadarinya ini benar nggak benjolannya ini penyakit atau mengarah ke kanker atau tumor gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari pemeriksaan sadanis kok ternyata oh ini kayaknya ini mengarah ke tumor, kayaknya mengarah ke kanker. Nah, nanti akan dirujuk ke fasilitas lanjutan atau rumah sakit untuk dilakukan bisa USG, bisa mamografi atau bisa mungkin patologi anatomi biasanya. Nah, itu untuk deteksi dini dari kanker payudara. Baik Sobat Sehat, jadi kanker payudara ini bisa dideteksi dini secara sendiri ya. Kira-kira caranya seperti apa ini dokter? Sobat Sehat pengen tahu. Oke, nah ini caranya ya. Jadi ada gambar-gambar di sini. Yang pertama kita lihat dulu. Nanti yang pertama lihat, kemudian yang kedua kita raba. Nah, kita lihat dari 3 posisi. Yang pertama kita harus di depan cerminnya yang gede ya, jangan yang kecil untuk bedaan itu ya. Jadi harus cerminnya yang besar. Kita 3 posisi. Yang pertama tangannya diangkat ke atas, dua-duanya. Kemudian kita lihat dari bentuknya, dari warnanya, dari ukurannya normal apa enggak. Bentuknya misalkan ada benjolan apa enggak, kemudian putingnya ini tertarik ke dalam apa enggak, kemudian warnanya ada kemerahan atau enggak, kemudian ukurannya ini lebih besar atau lebih kecil dari biasanya apa enggak ya. Normalnya ukuran payudara wanita itu sama apa enggak? Sama. Beda, ada yang beda. Oh gitu ya. Ada yang apalagi kalau udah menyusui ya, itu Iya. ada yang kiri lebih besar atau kanan lebih besar. Nah, itu ada. Tapi kalau misalkan memang biasanya seperti itu, ya nggak masalah. Yang
abnormal itu kalau misalnya yang ukurannya itu berbeda dari biasanya. Nah, ini yang pertama posisi kedua tangan diangkat ke atas, kemudian kedua tangan di pinggang, kemudian sambil membungkuk. Ini dilihat jatuhnya payudara tadi sama apa enggak. Enggak, begitu. Itu kalau dari penglihatan. Ya. Kemudian dari palpasi atau dari perabaan itu kita bisa lakukan di dua posisi, yaitu dengan berdiri atau duduk dan dengan berbaring. Caranya dengan mengangkat satu tangan. Jadi misalkan kita mau memeriksa payudara sebelah kanan, tangan kanan diangkat, tangan kiri melakukan perabaan. Nah, tangan kiri itu bisa menggunakan 3 jari atau 4 jari, tergantung kebiasaan kita, seenaknya kita gimana. Kalau untuk meriksa puting itu bisa dilakukan dengan telunjuk dan ibu jari. Nah, pertama kita periksa dulu untuk putingnya ya, putingnya. Jadi kita pencet-pencet dulu. Ini misalkan putingnya ada ketarik ke dalam, ini bisa enggak dia kembali ke depan lagi. Terus kemudian kita pencet keluar air susu, keluar cairan apa enggak ya. Normalnya kan kalau misalnya tidak saat menyusui itu kan tidak keluar Tidak keluar cairan ya. cairan, ya. Nah, ini keluar cairan apa enggak. Terus kemudian dilakukan perabaan dari arah dalam keluar berputar searah jarum jam. Kalau sudah payudara kemudian ke arah ketiak. Ketiak juga diraba ada benjolan apa enggak. Setelah ketiak selesai ke arah leher ada benjolan apa enggak gitu ya. Dilakukan ke payudara kanan kiri dua posisi, duduk atau berdiri dan dengan tidur gitu. Oh ya, itu ya. Baik sobat sehat, monggo bisa dipraktekkan di rumah ya untuk mendeteksi dini kanker payudara secara mandiri. Terus langsung saja ya dokter ya. Itu tadi terkait dengan kanker payudara. Terus kalau untuk kanker leher rahimnya itu seperti apa? Oke. Kalau kanker leher rahim itu suatu keganasan yang terjadi di leher rahim atau biasanya kita sering menyebutnya serviks. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut, kita harus tahu dulu leher rahim itu di mana ya. Jadi ini di sini ada rahim di bagian perut bawah wanita, itu di sini ada rahim. Nah, di bawah rahim ini ada organ yang dia agak menonjol seperti leher. Nah, itulah leher rahim. Ini sekitar 3 sampai 5 cm. Nah, kanker leher rahim itu kanker yang terjadi di leher rahim di sini, leher rahim atau serviks namanya. Kemudian untuk faktor resikonya sendiri itu hampir sama dengan kanker payudara, yaitu yang pertama sering bergonta-ganti pasangan. Maksudnya ini melakukan hubungan badan lebih dari satu pasangan. Jadi jangan selalu dikonotasikan negatif ya. Jadi misalkan kita menikah lebih dari satu kali itu juga berpotensi terkena kanker leher rahim, itu juga bisa. Terus kemudian wanita kanker leher rahim ini hanya terjadi pada wanita ya, Ya. karena laki-laki nggak punya Punya kan rahim, ya, punya rahim. nggak punya leher rahim ya. Kemudian wanita yang sering mengalami infeksi saluran kencing atau biasanya gejalanya itu anyang-anyangan, ini juga harus hati-hati. Kemudian ibu yang melahirkan banyak anak, lebih dari 3, nah ini juga harus hati-hati. Kemudian menikah di usia kurang dari 20 tahun, ini juga harus hati-hati ya, beresiko sekali. Kemudian penurunan kekebalan tubuh misalnya pada orang-orang yang menderita HIV, kemudian diabetes, nah itu kan penurunan daya tahan tubuh, nah itu hati-hati. Kemudian merokok atau terpapar asap rokok seperti tadi ya. Terus kemudian ada riwayat saudara, ibu atau kakak yang menderita kanker, terutama kanker serviks. Begitu, itu faktor resikonya, harus hati-hati. Oke dokter, terus bagaimana cara mendeteksi dininya kalau untuk kanker leher rahim itu sendiri? Jadi untuk kanker serviks, deteksi dininya ini beda dengan kanker payudara. Kalau kanker payudara itu bisa dilakukan sendiri di rumah.
Tapi kalau serviks karena tadi letaknya di dalam, Dalam. ya kan, di dalamnya vagina, dia tidak bisa terlihat oleh kita sendiri. Jadi makanya harus dibuka, harus ke fasilitas kesehatan untuk melihat serviks kita ini bagus apa enggak, glowing atau Atau tidak. begitu Oh, ya. Jadi caranya dengan melakukan IVA oh. dan pap smear ya. Nah, IVA ini nanti caranya seperti ini ya. Jadi ibunya nanti diposisikan seperti ini, seperti pada saat mau melahirkan. Kemudian kita buka vaginanya pakai spekulum ini namanya. Terus kemudian setelah terlihat porsionya atau mulut leher rahimnya, kita lihat, oh ini bagus apa enggak, ada benjolan apa enggak, berdunggul-dunggul apa enggak, kayak gitu. Nah, setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA itu caranya kita kompres dengan larutan asam asetat ke porsionya, ke mulut leher rahimnya selama 1 menit. Nah, nanti kalau ada perubahan warna menjadi putih, itu berarti IVA-nya positif. Ya, tapi jangan takut ya. Kalau IVA positif itu bukan berarti saat ini kita menderita kanker ya. Jadi IVA positif itu menandakan ini sudah ada bibit-bibit kanker, yaitu ada virus, ada peradangan yang disebabkan oleh virus HPV tadi yang menyebabkan kanker. Nah, ini mestinya harus bersyukur ya kalau misalnya sekarang hasil IVA-nya positif, karena daripada nanti diketahui 5 sampai 10 tahun udah jadi kanker, mending diketahui sekarang. Gitu ya. Oh ya dokter, kira-kira sakit enggak untuk tes IVA itu sendiri? Mungkin ibu-ibu pada takut ya, tes IVA nanti sakit gitu. Nah, untuk IVA itu sebenarnya itu enggak sakit. Kenapa enggak sakit? Nah, ternyata di leher rahim itu tidak ada saraf nyeri di situ, ya. Jadi tidak akan merasakan nyeri. Cuman mungkin yang akan dirasakan itu rasa tidak nyaman atau pegel. Karena kan kakinya tadi harus gini ya, metantang gini ya. Jadi pegel banget gitu. Dan pada saat proses membukanya itu tadi kalau misalnya kita tegang, kita kaku, itu yang bikin nyeri. Tapi kalau IVA-nya sendiri itu sebenarnya tidak nyeri, gitu ya. Oh gitu ya dokter. Ya sobat sehat, informasinya bagus banget ya. Lanjut Bu Dokter, terkait ya inovasi tadi deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim itu ya, itu pasti dalam melaksanakan butuh dukungan dari semua pihak nggih, Iya, untuk betul sekali. meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Kira-kira nggih dokter, apa sih yang sudah dilakukan agar masyarakat itu mau sadar untuk melakukan deteksi sedini mungkin? Oke, nah ini terkait dengan inovasi kami ya. Jadi inovasi di Apelivina itu termasuk salah satu kegiatan. Jadi ada 2 kegiatan di dalam gedung dan kegiatan di luar gedung. Nah, untuk kegiatan luar gedung ini kita upayakan lebih banyak melakukan penyuluhan ya. Penyuluhan, jadi kita masuk ke forum-forum pertemuan, jadi entah itu pertemuan PKK, kader, pertemuan PKK, pertemuan atau arisan, komunitas itu ya. atau pertemuan kemarin tuh apa, ibu-ibu Bayangkari, terus Himpaudi, itu kita masuk ke situ untuk melakukan penyuluhan. Kemudian selain itu kita juga melakukan koordinasi juga ke lintas sektor, kayak misalkan kemarin Pak Camat, Bu Camat, terus kemudian Kapolsek dengan Ibu Kapolseknya, kemudian ke Kodim, ke Himpaudi, ke sekolah-sekolah. Kita juga sempat ini datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan IVA. Jadi harapannya biar mendapatkan dukungan dari semua pihak. Ke Ibu Kepala Desa juga kita sudah
sudah melakukan koordinasi. Wah, hebat ya Bu Dokter. Butuh effort yang luar biasa ya untuk Betul memacu sekali. kesadaran masyarakat agar Betul mau sekali. melaksanakan atau Betul melakukan deteksi dini. Itu berarti kayak semacam penggerakan gitu ya, Iya, agar betul. mau untuk Iya, deteksi dini itu yang di luar luar gedung. gedung. Terus Ya. untuk yang di dalam gedung sendiri kegiatannya seperti apa? Nah, untuk di dalam gedung ini kita bisa penyuluhan juga, bisa pemeriksaan. Kalau penyuluhan kita lakukan penyuluhan ke masyarakat yang datang ke puskesmas berobat, dan kita lakukan edukasi personal. Jadi misalkan ada pasien yang mengalami keluhan keputihan, nah itu kita edukasi. Kemudian untuk pelaksanaan IVA-nya sendiri, ini kita di dalam gedung kita lakukan pemeriksaan IVA dulu, kemudian kalau punya BPJS dia kita lakukan pap smear, terus kemudian kita lakukan spa vagina tadi. Oh Gitu. gitu ya. Kira-kira dokter, kalau ada yang mau IVA, kira-kira biayanya berapa? Oke. IVA itu di tempat kami itu semuanya gratis ya. IVA-nya ya. IVA-nya gratis. Kalau untuk pap smear itu kalau peserta mempunyai BPJS kesehatan itu bisa gratis. Tapi kalau misalnya umum ini biasanya tarifnya sesuai dengan lab-nya. Oh gitu ya. Untuk pelayanannya buka setiap hari apa ini dokter? Pelayanan di Puskesmas Kutuan itu buka setiap hari Kamis mulai pagi jam 7 sampai dengan jam 12. Oke. Jadi monggo datang tiap hari Kamis. Tapi selain itu misalkan kita ada undangan gitu ya, kita juga menerima undangan atau menerima permintaan untuk pemeriksaan di luar puskesmas itu kita juga bisa. Jadi misalkan kayak kemarin itu di Ibu-ibu Bayangkari itu menghendaki pemeriksaan di di Polsek Randu Blatung. Nah, itu kita datang ke sana. Jadi paling enggak minimal ada 10 peserta kita bisa hadir ke tempat yang diinginkan. Begitu. Oke, nggih. Monggo ibu-ibu yang mau tes IVA bisa datang ke Puskesmas Kutuan setiap hari Kamis ya. Oke. Terus terkait tadi ya Bu ya di Apelivina kira-kira progresnya sudah sejauh apa? Nggih, untuk progres di Apelivina ini kalau menurut saya ya, itu sudah cukup jauh sekali ya dari sebelumnya. Karena tadi datanya kita dari tahun 2021 aja masih 0,16%. Ini kita di tahun 2024 sampai dengan semester 1 bulan Juni itu kita udah 8,4%. Ini harapannya nanti sampai akhir tahun bisa sampai 20% lah ya. Oh gitu ya. Ya walaupun angkanya masih kecil tapi sudah jauh dari sebelumnya lah paling tidak. Oke oke. Apalagi ada spa vaginanya itu ya Iya, dokter. betul sekali. Oke. Ya. Ya. Oke dokter. Terus ini yang terakhir ya dokter. Eh, monggo dokter bisa memberikan closing statement ya buat masyarakat di luar sana agar mau sadar dan peduli nggih, untuk melakukan deteksi sedini mungkin kanker payudara dan kanker leher rahim. Oke. Untuk ibu-ibu, wanita-wanita hebat Indonesia ya. Ini ayo kita segera melakukan IVA ya, minimal IVA, kalau bisa pap smear juga setiap 1 tahun sekali. Jadi tujuannya untuk kesehatan kita ya. Kalau kita sehat nanti kita bisa produktif, bisa bahagia. Begitu ya. Karena menumbuhkan kesadaran diri itu susah sekali. Jadi ayo kita sekarang mulai sadar diri terhadap kesehatan kita, lakukan screening sedini mungkin sebelum penyakit menghampiri kita. Begitu. Oh ya. gitu. Itu saja dokter.
Itu saja tuh. Oke, nah itu tadi Sobat Sehat, kita sudah membahas panjang lebar ya mengenai kanker payudara, kanker leher rahim, sampai upaya deteksi dininya seperti apa ya. Tentunya informasi itu tidak hanya sekedar kita dengarkan saja, namun kita praktekkan. Monggo ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah segera ikut deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim ya di puskesmas terdekat. Oke, terima kasih Ibu Dokter Ika untuk penjelasannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sudah waktunya kami berdua undur diri dari acara Bintek, bincang tentang kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Dinas Kesehatan Blora Official. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.